kalau terkait dengan mafia tanah. Oke, kita sekarang akan membahas terkait dengan tanah yang ada di hutan, katakanlah seperti itu ya Pak ya. Tadi sempat kita bahas bahwa salah satu permasalahan adalah tidak transparannya soal HGU. Tanggapan Bapak? Jadi begini, kalau saya diminta untuk berbicara hutan, saya kurang paham. Tetapi yang saya tahu, Kementerian KLHK itu ya sudah melakukan tugas dan fungsinya itu secara melawan hukum. Kenapa demikian? Ya, bayangkan saja SK Menteri Kehutanan bisa meniadakan sertifikat. Ini terjadi ketika kami kunjungan kerja ke daerah Riau. Di Dumai itu 5.000 lebih sertifikat yang sudah mereka pegang 20 tahun. Sudah dikuasai jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan, tiba-tiba bisa menjadi kawasan hutan. Ini bagaimana? Saya sudah bicara kepada Menteri KLHK Ibu Siti. Saya sudah bicara kepada Menteri ATR. Tolong ATR itu harus menunjukkan sikap. Karena salah satunya ya surat yang paling berharga yang namanya sertifikat itu menjadi kewenangan ATR untuk menerbitkan. Bagaimana mungkin ATR diam ketika Kementerian KLHK itu menyatakan sertifikat yang sudah dipegang 20 tahun bisa menjadi kawasan hutan. Ini ada apa ini? Kenapa ATR diam? Kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang mafia tanah, tentu kita berbicara konflik tanah, kita berbicara sengketa tanah, dan kita bicara pengadilan. Ada 3 poin ini. Ya, 3 poin: sengketa, konflik, dan pengadilan. 3 poin inilah yang dipergunakan para mafia tanah. Kenapa saya katakan demikian? Saya kebetulan menjadi ketua Panja Mafia Tanah di Komisi 2. Ya. Lebih dari 60.000 loh masuk Komisi 2. Kasus pelaporan pengambilan tanah oleh mafia tanah. Pertanyaan, siapa saja mafia tanah itu? Kan begitu. Hasil investigasi kami dan hasil temuan kami, para mafia tanah itu adalah oknum para APH itu sendiri. Oknum APH, polisi, jaksa, dan sekarang itu pengadilan. Pengadilan harus kita kritisi sekarang ini. Bayangkan saja, ya masuk di akal sih. Saya 1 periode di Komisi 3. Kalau dulu suatu di Komisi 3, saya sampaikan supaya para hakim agung itu ada hakim agung tentang pajak. Sekarang sudah ada. Artinya apa? Bagaimana seorang hakim agung memutus perkara pajak sementara dia tidak paham pajak? Terus kita sampaikan supaya dibentuk hakim agung tentang tenaga kerja. Sekarang sudah ada. Yang belum ada itu hakim agung yang ahli tentang pertanahan. Mohon maaf, kita juga sekolah. Kita dulu hanya tahu erfah, hak erfah, ehendom. Selebihnya nggak tahu. Bayangkan seorang hakim tingkat 1, tingkat 2, Mahkamah Agung tidak paham tanah tetapi memutus perkara tanah. Ini kita harus kritisi. Ya, belum lagi ya mafia tanah ini bisa semakin subur ketika dia sudah punya komunitas. Di mana komunitasnya? Ya di setiap tingkatan. Di internal ATR BPN itu sendiri. Oh banyak Pak. Ya, hasil kunjungan kami, ya, kalau saya kunjungi misalnya 10, mohon maaf Pak Menteri. Ya, saya sebut Pak Menteri karena beliau di sini ya sebagai orang kementerian.
Kalau ada menterinya saya panggil beliau wamen di sini. Ya. Jadi lupa saya Pak Gaus. Akan begitu. Ya. Kunjungan ke daerah ini 10 kami kunjungi ya Kantah, kantor pertanahan Pak. 8 itu warkahnya tidak kelihatan Pak. Warkah Pak tidak kelihatan. Ketika saya tanya, ini di Medan, kantor tanah Medan ini. Pak Menteri tahulah siapa kakaknya. Saya tanya, mana warkahnya? Sedang dicari Pak. Dicari kemana? Kemarin kita pindahan Pak, dipinjam seksi lain. Panggil seksinya. Dipanggil. Betul, kamu pinjam? Dia, saya juga lupa ingat Pak. Artinya apa? Artinya modus kejahatan mafia tanah ya dapat kita identifikasi dengan beberapa praktek-praktek kejahatan. Inilah modusnya. Yang pertama apa? Yang pertama pemalsuan alat hak berupa kirik, petuk, ya, kikitir. Ini alat pembuktian lama. Contoh, ketika saya masih aktif pengacara, itu Prof. Rubinus tahu itu mana beliau Prof. Rubinus. Menangani kasus tanah di Kembangan, Pak Menteri. Ya. Ratusan warga saya tangani di sana, Pak. Semua itu giriknya palsu. Loh, saya bingung kenapa bisa palsu. Bagaimana cerita? Begini Pak pengacara, dulu dipinjam sama si X. Katanya kita mau mendapat ganti rugi, iya kan? Dalam rangka untuk ABCDFG. Mereka pinjam girik, kami dikasihlah 250.000. Girik diambilin Pak. Girik asli diambil, kembali udah palsu Pak. Ketika masuk menjadi sengketa di pengadilan, ya kalah Pak. Itu salah satu cara kerja mafia. Yang kedua mencari legalitas di pengadilan. Mereka sudah punya komunitas Pak. Mereka mohon maaf sudah bisa memilih oknum hakim Pak di sana. Dan saya sudah sampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung. Mereka bisa pilih Pak hakimnya Pak. Dan bisa dicek hakim tanah kalau perkara pasti itu aja Pak. Bisa dicek tuh. Itu bisa dicek. Nah, yang ketiga Pak, pemalsuan AJB atau surat kuasa menjual. Ini kerjaan siapa? PPAT Pak. PPAT. PPAT sekarang menjamur di mana-mana. Kalau dulu atas perintah Pak Rupinus, PPAT itu ya tidak boleh ada dalam jarak 1 kilometer. Kalau sekarang Pak, 5 meter Pak. Menjamur sekarang. PP itu sekarang cari Pak. Cari kerjaan sekarang. Bukan orang butuh datang, dia butuh Pak, dia yang datang. Nah. Yang keempat apa? Membuat sertifikat palsu. Atau sertifikat pengganti. Ini caranya bagaimana? Ya internal Pak. BPN itu sendiri. Seterusnya apa? Ya ini tadi Pak, menghilangkan warkah. Kalau warkah sudah hilang Pak, itu sudah selama malam aja. Bisa dicek dan bisa dilihat. Dari 10 kantor pertanahan, 8 hilang warkahnya Pak. Hilang warkahnya. Buku tanah nggak ada. Saya juga bingung. Kok bisa begitu? Ya kan? Terus bagaimana cara kerja mafia tanah yang lain? Mereka menduduki tanah secara ilegal. Loh terus gimana caranya? Pakai preman Pak. Pakai preman. Pakai preman dia Pak. Ya namanya ada preman orang takut Pak. Iya kan? Seterusnya apa? Ya mereka bermufakat, tentu jahat kalau mufakat ya, dengan para maklar. Makanya ya, pemeran pemufakatan jahat ini adalah para pihak yang dibikin sebagai figur, bukan pemilik asli Pak. Itu aja mafia Pak.
nggak ada yang lain. Jadi mafia itu adalah komunitas yang sudah terstruktur, sistemik dari mulai bawah sampai ke atas, Pak. Dan ini tidak akan bisa diberantas, Pak. Maka saya sampaikan, jangan dipotong, Pak, saya bisa lupa. Saya sampaikan kepada Pak Kabar Eskrim, mohon maaf Pak, ke Pak Kabar Eskrim. Saya bilang Pak Kabar Eskrim, kalau mau Satgas mafia tanah ini betul-betul bisa bekerja secara mantap, keluarkan dari sana orang ATR BPN. Tidak boleh mereka ikut di tim itu. Ketika nanti kepolisian bekerja, itu akan bocor, Pak. Itu bocor. Loh, pelakunya di situ kok ikut jadi tim? Bagaimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya, Pak? Ikut jadi tim. Loh, Pak Kabar bilang ini udah perintah presiden. Sampaikan ke presiden. Kalau memang kita mau mafia tanah ini yang nggak bisa diberantas secara tuntas, ya berkuranglah 10% aja. Iya kan? Di Bekasi itu Pak, 351.000 kasus mafia tanah. 351.000 Pak. Di Bekasi. Saya punya datanya nih Pak. Ya, terus bagaimana kalau begini? Sampai kapan? Yang paling konyol, mohon maaf, Tanah Garapan sekarang setelah jadi viral, ya karena alasan saya nggak paham juga, bisa menjadi hak milik Pak. Itu disentul. Saya nggak perlu sebut siapa itu Pak. Bagaimana cerita nih? Saya nggak salahkan Pak Menteri lah. Saya hanya salahkan kok bisa ya? Tanah Garapan Pak. Artinya itu menjadi presiden. Bagaimana dengan masyarakat yang punya garapan akan menuntut hal yang sama Pak? Di mana nilai dari apa namanya sertifikat? Udah nggak ada guna Pak. Gitu. Jadi ada 3 ya dampak dari mafia tanah ini: sengketa, konflik, dan pengadilan Pak. Ini yang mereka pergunakan, yang 3 ini Pak. Ke Komisi 2 itu Pak, aduh. Kalau mereka datang ada yang menangis Pak, segala macam. Ada yang beli lelang Pak, nggak bisa dikuasai Pak Rubinus. Nggak bisa Pak. Kenapa? Ada preman di situ. Yang kedua, ini perlu kita tahu. Dan pasti sudah pada tahu lah, ini para ahli hukum banyak di sini Pak. Saya sudah sampaikan. Tolong Permen, Pak Menteri, Permen nomor 21 tahun 2020 itu direview Pak. Bagaimana mungkin 2 sertifikat 1 palsu? Kementerian tidak berani membatalkan itu Pak, atau menyatakan bahwa itu palsu. Saya tanya kenapa? Permennya ini Pak, apa isinya? Bahwa itu harus melalui pengadilan. Loh, kewenangan sertifikat itu penerbitan ada di kementerian, ada di BPN. Sudah tahu palsu Pak, mosok mesti nunggu di pengadilan Pak? Bagaimana cerita ini? Yang kedua, penerbitan sertifikat ketika 5 tahun berturut-turut tidak ada gugatan, maka itu menjadi sah. Ya nggak bisa. Itu permennya Pak. Permen 21 tahun 2020. Saya ingatkan Pak Gaus itu dulu. Gitu. Jadi banyak sebenarnya regulasi-regulasi Pak Menteri yang harus dievaluasi. Jangan dipelihara lah. Ya. Orang bicara tanah Pak, sekarang ini, kalau otak kita orang Medan ini udah lain Pak. Tanah sekarang di Kaltim, orang cuma, wah sertifikat tanah. Kalau saya lain Pak, kamu jangan lihat tanahnya, lihat kandungan tanahnya Pak. Apa kandungan? Ya tambang Pak. Ini bagaimana nih? Jadi banyak hal sebenarnya, bukan hanya mafia tanah, tapi mafia tambang juga termasuk di tanah itu Pak. Nah ini, jadi kalau kita mau ya mafia tanah ini bisa dikurangi aja 10% Pak. Ya caranya begitu Pak. Bagaimana supaya warkah tidak hilang. Ya, bagaimana supaya juru ukur itu, juru ukur yang resmi. Bagaimana supaya juru ukur itu betul-betul mengukur Pak. Ini juru ukuran tidak mengukur Pak.
Tanya kiri kanan, betul, bikin surat ukur Pak. Itu jadi bikin masalah Pak. Itu fakta loh. Bang, oke, sudah panjang banget dan kita luar biasa agak harus diakui serem gitu dengarnya. Oh, sangat seram. Sangat serem sekali Sadis gitu. dan brutal. Pertanyaannya adalah untuk abang itu yang seorang anggota dewan, apa yang harus dilakukan untuk kemudian memberantasnya? Karena kalau didiamkan terus ya semakin serem tadi dong. Memberantas tidak mungkin bisa, mengurangi yang bisa sekarang ini. Itu kan tidak seperti balik tangan. Ini kan ada mulai dari tingkat bawah, ada di APH, oknum. Mohon maaf, di polisi ada Pak. Ada, di polisi Pak. Mereka sudah punya komunitas. Pak Wadir mungkin nggak tahu itu Pak. Nanti saya kasih tahu Pak Wadir. Gitu loh. Ada Pak, mereka sudah punya orang-orang ini. Si X, oh dia sudah punya link Pak. Telepon Pak, beres itu barang Pak. Ada Pak. Di pengadilan, oh ada Pak. Coba nanti dicek ya dari Forum Indonesia Adil ini. Main mana aja ke PN Selatan, ke Tangerang. Pasti hakim tanah itu aja Pak. Ibu, pasti itu aja. Enggak lain enggak. Itu saja. Banding, itu juga barang tuh. Pasti Pak. Maka ya itu yang saya sesalkan. Kenapa seorang wamen ini yang paham tentang kehidupan Indonesia, ya, yang mau untuk belajar pertanahan, ya tidak bekerja maksimal. Kenapa Pak? Nggak dikasih kesempatan barang ini. Nggak ada kesempatan Pak. Loh saya kan mimpin rapat Pak. Benar Pak, nggak dikasih kesempatan Pak? Nggak ada Pak. Kalau saya nggak kawan Pak, saya udah tegur. Betul Pak. Loh ngapain seorang wamen datang ke sana, ada menteri, ada dirjen, diam aja wamennya Pak. Ngapain Pak? Tapi karena kawan saya nggak mau bikin malu lah. Nah, ini koreksi, mudah-mudahan menteri dengar. Kalau nggak dengar pun nanti awas dalam rangka. Saya akan lagi ini Pak. Baik, terima kasih. Ya, Bang. ya makasih ya. Tepuk tangan untuk Bang Junimart Girsang. Pak Menteri ingin konfirmasi, tadi Bang Junimart sempat menyebut ya beberapa, intinya adalah bagaimana mafia tanah itu menggurita di mana-mana dan salah satunya di kementerian yang Bapak pimpin. Benar Pak seperti itu Pak? Atau tanggapan Bapak silakan. Yang jelas kan masalah yang dihadapi BPN hari ini itu hasil dari administrasi pertanahan di masa lalu yang harus diakui cukup lama ya dibiarkan, ada pembiaran, diberesinnya juga telat begitu. Di sisi lain memang banyak sekali lembaga yang bisa mengeluarkan keterangan hak atas tanah. Desa bisa, Pemda bisa, kecamatan bisa, lurah bisa. Dan yang bisa memeriksa kebenaran material itu bukan BPN justru. BPN itu cuma menerima permohonan, begitu para pihak sudah bilang sudah selesai, dianggap sudah selesai secara prosedural. Apalagi kalau administrasi pertanahannya nggak lengkap gitu. Tadi Bang Junimart bilang kan ada warkah yang hilang segala macam. Itu yang barangkali menjadi sumber-sumber persoalan ya. Jadi ada sertifikat yang memang melayang begitu, nyari-nyari tanah. Dan ini sertifikatnya benar, asli, tapi tanahnya di mana dia kagak tahu. Ini kita semua punya problem begitu. Kenapa begitu? Karena memang ada orang punya hak, punya tanah, dibiarkan, ditelantarkan. Di sisi lain belum ada keberanian dari pemerintah untuk mengeksekusi tanah telantar itu. Kalaupun berani digugat ke petun, kalah lagi kita. Jadi muter begitu, Pak. Jadi situasinya seperti itu. Nah saya kira memang dalam situasi seperti itu memang jadi rawan ya. BPN tidak punya kewenangan memeriksa material, atau jadi itu juga jadi excuse untuk tidak memeriksa secara benar gitu. Di sisi lain ada juga begitu banyak pihak yang bisa melakukan itu, memberikan keterangan-keterangan dan kami tidak bisa menolak begitu. Dikombinasikan dengan data pertanahan yang juga masih dalam perbaikan. Itu yang sedang dilakukan sekarang. Jadi beresin warkah. Kalau nanti ada double sertifikat, ini sedang dirancang, nanti Pak Yagus bisa cerita.
aturan tentang tim eksaminasi. Jadi diperiksa secara administratif. Mana yang salah, sertifikat yang belakangan itu kita batalkan aja. Jadi rekomendasi dari pusat. Selama ini kan inisiatif di daerah. Daerah yang harus melakukan perbaikan untuk kesalahan kawannya zaman dulu. Orangnya udah pensiun atau udah meninggal gitu. Jadi tanggung renteng situasinya. Di sisi lain, pada saat seperti itu APH masuk, Bang Junimat. Jadi bikin rumit juga. Kita mau beresin administrasi, jadi masalah pidana. Nah kalau masalah pidana bergerak, yang lain diem dulu sampai tuntas itu. Nah ini ada persoalan besar yang melibatkan banyak pihak. Kalau mau beres-beres tidak bisa cuma BPN, ini persoalan kita semua. Dulu BPN itu pernah jadi dirjen di agraria di Kementerian Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri, pernah jadi jawatan, pernah jadi BPN, sekarang jadi kementerian. Pindah-pindah ini menyebabkan dokumen tuh ya kadang-kadang terserak. Kadang-kadang ada pemekaran wilayah itu juga pecah lagi, nah, seperti itu. Jadi memang kita sudah tahu masalahnya hari ini. Perbaikan sudah sedang dilakukan. Makasih Bang Junimat dan teman-teman ini terus saja bunyi begini, ini penting saya kira. Harus ada kontrol yang ketat buat kerjaan kami supaya beres. Dan sudah mulai dilakukan. Makanya ada digitalisasi, mulai ada perbaikan warkah, beres-beresin, disiapkan tim eksaminasi yang memeriksa kebenaran materialnya gitu lah, benar nggak secara prosedur, mana yang benar, yang salah langsung kita batalkan gitu. Tapi ini butuh dukungan dari semua pihak, aparat penegak hukum, pengadilan tadi juga disinggung seperti itu. Jadi memang perlu kerjasama semua kalau mau beres-beresin masalah ini. Dalam pandangan Pak Surya kira-kira butuh berapa lama untuk membereskan semua ini Pak? Kalau sisa waktu masa Presiden Jokowi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, rasanya 10 tahun juga bisa, karena sebenarnya ini kan udah kebayang ya situasinya, dan kita sudah terbuka bicara ini. Dulu siapa yang bisa tahu BPN, apa yang terjadi di BPN, kagak ada yang tahu. Orang juga takut nanya, ntar tanah gue diapa-apain gitu loh. Sekarang kita bisa bahas seperti ini secara terbuka, saya kira itu kemajuan sangat luar biasa. Cuma tradisi ini harus kita teruskan dengan perbaikan sistemik ya, prosedur yang pasti, juga pengawasan internal yang kuat, juga memastikan memang tanah dimanfaatkan secara efektif. Nah ini sebetulnya pesan-pesan sudah disampaikan. Pak Jokowi itu kan baru aja mencabut izin ya, itu juga jadi bagian yang buat kami pemacu ya, pemicu juga, beres-beres, clear. Dan ini pondasinya diletakkan di era ini, presiden berikut harus lanjutkan itu, karena nggak akan selesai cuma di periode ini. Terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Pak Wakil